Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yang pada pertemuan kali ini akan membahas tentang dosa besar yang ke-12, yaitu dosa makan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Sa'idin, dan datang hadisnya dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda siapa Nabi, lama usriya bi, ketika aku diisrakan, marartu lewat aku biqaumin, bertemu dengan kaum, butunuhum, adapun perut mereka, baina aidihim, ada di depan mereka, menonjol di depan mereka. Kullu rajulin, setiap laki-laki, minhum, dari mereka, batnuhu, perut mereka, mislul baiti, seperti rumah, adoh khami, yang besar. Qad malat, sungguh-sungguh miring, condong, bihim, dengan mereka, butunuhum, apa perut mereka, mundinah, dalam keadaan menumpuk, ala sabilati ali fir'auna, atas jalannya keluarga Fir'aun, wa alu fir'auna, dan adapun keluarga Fir'aun, yu'raduna, dimasukkan, ala nari, pada neraka uduan, pada waktu pagi, wasian, dan waktu sore. Qala, dan Rasulullah berkata, fayaqbaluna, mereka menghadap, misul ibili, seperti unta, munhazimatih, yang lari perang. La yasma'una, tidak mendengar mereka, wala yaqulun, tidak berfikir mereka. Wa idza has, apabila merasa, bihim, dengan keluarga Fir'aun, ashabu tilkal butunah, siapa orang yang punya perut tersebut, qamu, maka berdiri mereka, fatamilu, maka condong, bihim, dengan mereka, apa butunhum, perut mereka, fala yastati'una, maka tidak bisa sama mereka, ayyabrahu, yaitu menyingkir, hatta yausyahum, sehingga lewat, hatta yausyahum, sehingga menginjak-injak, hum, kepada mereka, ali Fir'aun, siapa keluarga Fir'aun, fayuruddunahum, maka mengembalikan hum, kepada siapa, hum, kepada mereka, al Fir'aun, hum, kepada mereka, mubrinah, waktu pergi, mudbirin, waktu datang. Fadzalika, adapun semua itu, azabuhum, siksa mereka, fil barzahi, di alam barzah, bainad dunya, antara dunia, wal akhirat, dan akhirat. Qala, bersabda siapa Nabi, fakultu, maka berkata saya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Qala, menjawab siapa Jibril, haula, mereka, alladzina, orang banyak, yaquluna, yang makan, orang banyak, ar-riba, pada riba,
La yakumuna, tidak bisa berdiri siapa mereka illa seperti apa, illa kecuali kama seperti satu yakum yang berdiri alladhi yatakhabatuhu, yang menyentuh pada mereka asyaitanu, yang merasuk kepada mereka pada mereka asyaitan, syaitan yang masih dari menyentuh. Jadi di sini menyatakan, kalau dibaca sebelumnya, waqala Qatadatu, dan kata berkata, inna akilar riba yub'asu yaumal qiyamati majnunan. Ini biar sambung sebelumnya, bahwa katanya Abu Qatadah, nanti di akhirat orang yang makan riba itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, dalam keadaan sempoyongan. Karena orang gila itu kan jalannya begini tuh. Mana orang gila itu lurus kayak jalannya sampean? Nggak ada. Wadzalika alimah li'aqlatir riba ya'rifunahum bi ahlul mauqif. Dan semua itu terjadi, yakni yang sempoyongan itu orang-orang yang makan riba, yang pada waktu itu pada hari kiamat tahu bahwa orang yang sempoyongan itu adalah orang yang makan riba. Nah, kemudian sekarang masuk pada materi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala. Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda. Apa isi bersabdanya? Lama usriya bi marartu bi qaumin butunuhum baina aydihim. Kata Rasulullah, ketika aku diisrakan pada malam Isra dan Mi'raj, lalu aku bertemu dengan sekelompok kaum yang perutnya itu besar, buncit ke depan, menonjol ke depan. Jadi perutnya besar ke depan, besar, kemudian menonjol ke depan. Kemudian apa? Kul rajulin minhum batnuhu mislal baitil fahmi. Setiap mereka itu perutnya sambil menonjol besar sekali, bagaikan rumah yang sangat besar. Menonjol besar, dan besarnya bagaikan rumah yang sangat besar. Qad malat bihim butunuhum mundina ala sa'ilati ali fir'auna wa ali fir'auna yuraduna ala nari uduwa wa asyiya. Nah, mereka itu jumlahnya banyak, menumpuk di jalan, dan mereka berjejal-jejal sehingga mereka itu menghalangi jalannya Fir'aun, menghalangi jalannya keluarga Fir'aun, di mana Fir'aun ini dibawa ke neraka, dimasukkan ke neraka pada setiap pagi dan sore. Jadi mereka itu menumpuk, menghalangi jalan keluarga Fir'aun, yang nama Fir'aun itu setiap pagi dan sore dan mereka dibawa ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Qala fayaqbaluna misal ibilil munhasibati la yasma'una wa la ya'qilun. Mereka itu, yakni si orang yang tadi perutnya membuncit itu menghadapi mereka seperti, yakni menghadapi keluarga Fir'aun itu mau kabur gitu, seperti unta yang kalah perang. Tapi sayangnya mereka tidak mendengar dan tidak bisa berpikir. Jadi mereka itu mau lari-lari, mau bingung kayak unta itu, kayak unta yang kalah perang, namun tidak bisa mereka. Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Kemudian fa idza ahassa bihim ashabu tilkal butuni qamu fatamilu bihim butunuhum falaisati'una
ayyabrahu hatta yashahum alu fir'aun fayuruddunahu mugbilina wa mudbirin. Nah, orang-orang yang perutnya besar tadi itu, yang karena makan riba itu, ketika dia merasa bahwa keluarga Fir'aun akan lewat yang jumlahnya banyak itu, mereka berusaha untuk menghindar, untuk menyingkir dari jalan itu, tapi sayangnya mereka tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka diinjak-injak oleh keluarga Fir'aun. Ketika keluarga Fir'aun itu dibawa menuju neraka dan kembali dari neraka. Fadzalika adzabun fil barzahi bainad dunya wal akhirah. Azab semacam itu adalah azab yang ditimpakan pada orang-orang yang terlibat riba itu di alam barzah. Apa alam barzah? Itu adalah kehidupan antara dunia dan akhirat. Artinya orang yang mati di alam kubur itu namanya alam barzah sebelum tiba hari kiamat. Qala, Nabi berkata, fakultu, maka aku berkata, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu yang perutnya besar, kemudian mereka itu tidak bisa berjalan, kemudian dia menumpuk di jalannya Fir'aun dan sampai diinjak-injak, dan mereka tidak bisa menyingkir di jalan. Apa jawabnya Fir'aun? Qala haula'i alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang makan riba, orang-orang yang transaksi makan riba, orang yang bekerja yang menyebabkan riba. Maka di hari kiamat dia tidak bisa bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kena kerasukan setan, yaitu bersempoyongan. Nah, ini hadis yang panjang ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Kalau dibuat cerita sederhana begini. Jadi hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi itu yang dari Abi Sa'id Khudri begini. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah itu diisrakan, yakni kata Rasulullah itu ketika diisrakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian di-mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah itu oleh Allah diberikan keistimewaan bisa melihat neraka dan surga. Rasulullah itu melihat orang-orang yang disiksa di neraka dan melihat orang-orang yang diberikan nikmat di surga. Contohnya Allah itu memberikan penglihatan pada Nabi Muhammad. Ada orang yang lidahnya dipotong dengan gunting, kembali lagi, dipotong kembali lagi, dipotong lagi. Lalu Rasulullah bertanya pada mereka, mana haula ya Jibril, siapa mereka itu? Apa jawabnya? Adalah orang yang suka ngerasani orang lain. Jadi orang yang suka ngerasani itu nanti, kan sekarang ini suka gosip, suka menyebarkan hoax, itu nanti lidahnya dipotong lagi. Betul. Lalu Rasulullah itu diperlihatkan ada orang tangannya dipotong kembali lagi, dipotong kembali lagi. Lalu Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, man haula Jibril, siapa mereka Jibril? Apa katanya? Itu kaum yang suka mencuri, suka ngambil jajan yang baru tak majar itu, potong kembali lagi, potong lagi. Atau yang suka korupsi anggaran dan sebagainya, potong kembali lagi, potong kembali lagi. Nah, kemudian di antaranya Rasulullah itu diperlihatkan ada bertemu dengan kaum gerombolan yang gerombolannya itu perutnya besar-besar, bagaikan rumah yang besar, sehingga mereka tidak bisa berjalan di perut mereka. Yang lebih menarik, mereka itu berjejal-jejal di jalan, yang jalan itu biasanya dilewatin oleh Fir'aun dan keluarganya menuju neraka, yang mana keluarga Fir'aun dimasukkan neraka pagi dan sore. Nah, ketika Fir'aun itu mau lewat, mereka berusaha untuk menyingkir dari jalan itu, tempat lewatnya Fir'aun itu, tapi mereka nggak bisa menyingkir karena perutnya terlalu besar. Mereka berat dengan perutnya. Akibatnya apa? Mereka diinjak-injak oleh
undang keluarganya itu. Jadi dapat azab 2 kali. Perutnya udah besar, masih diinjak-injak lagi. Dan ini terjadi setiap hari pagi dan sore. Ini merupakan gambaran tentang azab orang yang terlibat riba. Itu di alam barzah, yaitu di mana kehidupan antar surga dan dunia. Apa riba itu? Kalau bahasa kita ini sederhananya riba itu kan ada 2. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah transaksi al-at'imah wa naqdaini. Ya, ini transaksi itu sistem barter antara makanan dan makanan. Beras dengan beras, kurma dengan kurma. Nah, kalau ternyata salah satunya ada yang lebih banyak ukurannya atau lebih berat timbangannya, maka itu namanya riba. Itu namanya riba fadl. Bawanya emas satunya 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, maka terjadi riba. Atau beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo 1 on, itu sudah riba. Itu jarang terjadi di zaman sekarang, karena zaman sekarang orang transaksi jarang yang menggunakan barter. Mereka rata-rata menggunakan sistem uang. Nah, ada riba yang sering terjadi namanya riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Itu adalah riba, yaitu adalah kelebihan yang diberikan atau dibayarkan orang yang mempunyai hutang kepada orang yang memberi hutang sebagai imbalan tenggang waktu. Contohnya begini, umpamanya Rian hutang kepada Ghafur uang 1 juta dan diberi hutang itu selama 3 bulan. Katanya Ghafur, saya berikan hutang 1 juta kepada kamu Rian, tapi nanti 3 bulan kemudian bayar pada saya, bayarnya 1.100.000. Nah, itu namanya apa? Adalah kelebihan tadi 100.000 yang dibayarkan oleh yang punya hutang yaitu Rian kepada pemberi hutang kepada Ghafur. Apa imbalannya? Ghafur memberikan tenggang waktu, bayarnya 3 bulan. Itu namanya riba. Kalau bahasa kita adalah bunga. Nah, orang yang terlibat semua itu, baik itu pemegang sahamnya, komisarisnya, manajernya, kasirnya, satpamnya, cleaning service-nya, semuanya sama akan mendapatkan azab dari Allah. Yang tadi itu perutnya besar dan sampai mereka tidak bisa berjalan. Nah, Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril, siapa mereka yang semacam itu wahai Jibril? Apa Jibril menjawabnya? Itu adalah mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Kata mereka Jibril, yang mereka itu transaksi dalam riba. Maka nanti di akhirat mereka tidak bisa bangkit kecuali sempoyongan seperti mereka yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Jadi mengerikan. Orang yang terlibat bahasa kita apa? Rentenir. Lintah darat. Itu ancamannya azabnya ini. Hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Jadi ini hadisnya ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Imam Az-Zahabi ini bukan pendapat pribadi dalam kitab ini, tapi dia mengutip hadis yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka kita perlu hati-hati dari segala bentuk transaksi yang mengandung riba, baik riba fadl atau riba nasi'ah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat qala berkata, qala bersabda siapa Nabi, lama urja, ketika aku dinaikkan, dimi'rajkan, lama urjabi, ketika dibangkitkan siapa aku, dimi'rajkan aku, sami itu mendengar aku fisabi'ati dalam langit, asabi'atu yang ketujuh, fauqa ra'si di atas kepalaku, ra'dun guntur, wa sawa'iqah dan halilintar, wa ra'aitu dan melihat aku rijalan pada beberapa laki-laki, butunuhum adapun perut mereka, baina aidihim itu ada di depan mereka,
Apa katanya? Kalbuyuti, seperti rumah. Fiha, dalam perut, hayatun, ular. Wa aqaribuh, dan kalajengking. Turo, terlihat apa? Hayat, ular, dan aqarib, kalajengking. Min dhahiri butunihim, dari balik perut mereka. Fakultu, maka berkata saya, kata Rasulullah, man haula, siapa mereka ya Jibril, wahai Jibril? Faqala, maka menjawab sebagai Jibril, haula, mereka akalatur riba, orang yang makan riba. Hadis riwayatkan Imam Ahmad. Katanya apa? Katanya di sini, qala falamma urija bi sabi'tu fis sama'i sabi'ati fawqa ra'si ra'dan wa sawa'iqah. Ketika aku dimi'rajkan, dinaikkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Lalu Nabi itu mendengar suara ra' dan guntur, wasa'iqah dan halilintar, gitu ya, seperti, tapi tidak seperti biasanya. Dan ditambah lagi kata Rasulullah, aku melihat beberapa orang, kumpulan beberapa orang yang mereka ini perutnya besar, dan lebih aneh, itu perutnya itu berisi ular dan kalajengking. Dan ular kalajengking itu bisa dilihat dari luar. Dari di balik perut itu kelihatan. Lalu Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawabnya apa? Merekalah orang-orang yang makan riba. Merekalah orang yang transaksi riba. Merekalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis yang mengandung riba. Wah, mengerikan. Kalau tadi yang pertama tuh perutnya besar, nggak bisa berjalan. Kalau sekarang perutnya berisi apa? Berisi ular dan kalajengking. Di luar saja sudah sakit. Kemarin kecil yang itu saya bikin sakit, diikat. Coba bayangkan, dalam perutnya yang isinya ular dan isinya kalajengking. Ularnya ular neraka, lebih dahsyat daripada ular kobra. Kenapa? Karena perutnya di dunia isinya riba. Di dunia isinya apa? Dia isinya adalah rentenir yang menghisap darah orang-orang yang miskin, yang terjerat dengan kesulitan ekonomi. Nah, maka dengan dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang pertama riwayat Imam Haki dan yang kedua riwayat Imam Ahmad ini, mari kita bersama-sama berusaha menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Karena ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu sangat besar. Yang pertama, nanti di hari kiamat itu dia akan bangkit sempoyongan bagaikan orang yang kena kerasukan setan. Yang kedua, nanti perutnya besar sekali sehingga mereka nggak bisa jalan, dan lebih menarik mereka menghadang jalannya Fir'aun yang akan dibawa ke neraka dan diinjak-injak oleh keluarga Fir'aun, di mana keluarga Fir'aun itu diazab oleh Allah setiap pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, nanti perutnya itu membesar dan dalam perutnya itu isinya adalah ular dan kalajengking. Semoga kita semua oleh Allah dijauhkan dari segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.